Bersama saya Diditi Oktavianila, laporan 8 malam selengkapnya. Dan pemirsa, malam ini kita akan membedah kasus penjambretan bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari kejelasan. Apakah tindakan sebagai korban bisa dipidana dan di mana batas antara pembelaan diri, spontanitas, serta tanggung jawab hukum. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Bapak Edi Hasibuan, selaku Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat malam Pak Edi, Garuda Medan Merdeka. Lalu sebenarnya bagaimana polisi memastikan proses penegakan hukum ini sendiri berjalan adil ketika publik menilai penetapan tersangka ini sendiri bertentangan dengan prinsip pembelaan diri yang tadi dimaksud Pak Edi sendiri? Ya, saya kira memang disinilah mungkin ya yang kalau menurut saya itu adalah merupakan kelalaian. Seharusnya memang kalau kita lihat Kapolres. Baik Pak Edi, apa sebenarnya langkah korektif yang diambil Polri untuk memperbaiki kesalahan penerapan pasal yang sebagaimana diakui oleh Kapolresta Sleman? Tadi dikatakan bahwa pasal 30 terkait dengan kelalaian sebenarnya kan polisi sendiri sudah melakukan sesuai dengan pasal yang ada, begitu? Iya, saya memahami memang itu pasal sebetulnya bisa digunakan, tetapi juga tidak memberikan rasa keadilan ya. Kenapa demikian? Karena tadi harus dilihat. Saya memahami ketika Polres. Baik Pak Edi. Jadi pandangan Anda sendiri terkait terhadap penggunaan mekanisme restoratif justice dalam penyelesaian kasus seperti ini. Apakah kepolisian sudah memiliki pedoman baku penggunanya atau tidak? Itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Edi, kita jeda dulu, lalu nanti kita kembali untuk berdiskusi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Kasus ini mengingatkan bahwa hukum bukan hanya soal pasal begitu ya Pak Edi, tapi juga soal konteks juga. Lalu kemudian penegakan hukum yang kuat seharusnya bukan hanya tegas tapi juga adil dan mampu